Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Dimensi. Untuk kisah kali ini, saya akan menceritakan kisah yang berjudul Kampung Lelembut. Di mana kisah ini saya ambil dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Tier Tipping. Bagaimana kisah kali ini? Langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya, biar tidak kelewatan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Berikut adalah ceritanya. Awal kisah, Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu, sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, konon, kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi yang untuk menyamarkan nama kampung saya sebagai pembuka cerita saya kali ini. Dikarenakan bila saya menunjukkan nama sebenarnya dari kampung saya, takutnya akan membuat saya sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah. Karena menyangkut privasi saya dan warganya. Di cerita saya kali ini, kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga bisa dihitung jari. Namun, sebelum saya mulai, tidak ada salahnya buat saya mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, petua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya sebagai pembawa cerita tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Malam itu, hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran. Karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian dengan bercahayakan lampu petromax yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali setiap malam dikala hujan turun, dan karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. Assalamualaikum, kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sinten ye? Kok ratau ketok nok kene sampean? Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab. Hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban,
Lalu Mbah Gimun pun merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tidak tahu mana orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimun dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimun, sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surar di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Onok opo tole, kok onok nang kene? Ada apa tanah, kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Kulo diusir Pakal Maharatu, mboten gadah tempat tinggal. Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimun tampak tertegun atas apa yang baru diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu? Dari siapa mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimun memilih mendengarkan. "Ngenuto. Oh begitu," kata Pak Muslim. "Wasnen wes. Sudah begini saja. Yo opo nek awakmu tak kek satu enggon geu panggon ben awakmu gak nganggu warga keni. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslim. Mbah Gimun masih terlihat bingung. "Nggih Pak, yen onten kulo purun." "Baik Pak, bila ada saya mau," jawab pemuda itu. "Ono, ada," kata Pak Muslim. "Jenih ini panggon seng tak tawar kiyeneng SAPE. Nama tempat tinggal tak tawarkan itu SAPE." Mbah Gimun tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimun serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya, Pak istrinya Pak Muslimi baru saja datang. "Aduh Pak, niki lo tak pendek do payung, khawatir sampean durung mulai." "Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung, saya khawatir. Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri, lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh, niki to Pak Sengjeneng SAP ikui. Oh ini tapak yang namanya sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimun tampak kaget setengah mati. Baru pertama kali dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimun, Pak Muslim terlihat panik. "Asu tenan setan sitok iki, anjing. Benar-benar setan satu ini," katanya sembari mendekati istrinya tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimun. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. "Iki loh mon. Setan iki wes enet tak tawari awak sapi tambah melebuguk awak i bojoku. Bojoku ki dikiro sapi palingan. Ini loh mon. Setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi. Malah mau masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi?" ujar Pak Muslim. "Setan nopo topak? Setan apa tahpak? Loh, jadi awak murah erok tasupo arek lanang mau iku. Loh jadi dari tadi, kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini?" Mbah Gimun menggelengkan kepalanya. "Iku ngunuguk menungsu mon. Iku pocong tekan pabrik gula iku. Itu tadi menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula ada di sana." Kaget, Mbah Gimun tampak pucat. Itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu Mbah Gimun berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang saya dengar dari Mbah Gimun dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, saya gak berhenti tertawa
karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita menggelikan. Namun, bila saya berpikir kembali, bagaimana bila saya yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah saya masih bisa tertawa? Entahlah. Untungnya sampai saat ini, saya belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Cerita pun selesai. Demikianlah cerita singkat ini yang ada di kampung saya dengan penuh misteri waktu zaman dulu. Terima kasih sudah mendengar cerita singkat ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.